Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan juga cermat dalam mengikuti pembelajaran daring nih. Nah, bertemu lagi di channel YouTube Ibu, yaitu Yuli Triana Dewi, yang tentunya untuk kita belajar bahasa Indonesia. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa setiap teks pasti mempunyai strukturnya masing-masing. Begitupun dengan teks drama. Nah, di dalam teks drama ini strukturnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada prolog, kedua ada dialog. Nah, di bagian struktur dialog ini terbagi lagi menjadi 3. Ada orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Nah, struktur yang ketiga ada epilog. Berikut penjelasan dari 3 struktur tersebut. Nah, di bagian pertama ada prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Nah, prolog ini berisikan pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Nah, yang kedua ada dialog. Dialog itu merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Di dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Nah, berikut penjelasannya. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Sedangkan komplikasi adalah berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya, gangguan, halangan yang dialami tokoh utama. Pada bagian ini pula dapat diketahui watak tokoh utama yang menyangkut protagonis dan antagonis. Nah, kalau resolusi yaitu bagian klimaks dari drama berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokoh. Resolusi haruslah berlangsung secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan kejadian yang sebelumnya. Struktur yang ketiga ada epilog, yaitu bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Nah anak-anak, itulah struktur yang ada di dalam teks drama. Maka pembelajaran selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks drama. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, kaidah kebahasaan di dalam teks drama terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada menggunakan kata verba. Verba ini merupakan kata kerja. Nah, kata verba di dalam teks drama ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada verba aktif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contohnya, Satrio menerjang dengan berani. Yang kedua ada verba pasif, adalah verba subjeknya yang berperan sebagai penderita sasaran, tindakan, atau hasil. Contohnya, Satrio diadang oleh sekelompok anak SMA. Nah, kaidah kebahasaan yang kedua ada bahasa yang dipakai dalam dialog boleh tidak baku. Nah, anak-anak, kalimat yang tersaji dalam teks drama hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung oleh para tokohnya. Nah, bahasa yang digunakan dalam drama boleh menggunakan bahasa tidak baku, tetapi masih harus menggunakan norma kesopanan dalam mengucapkan setiap kalimatnya. Nah, kaidah yang ketiga ada menggunakan nomina atau kata benda. Nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, semua benda, atau segala yang dibendakan.
Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir ada menggunakan kata sandang si dan sang. Untuk mendramatisasi sesuatu panggilan, katanya si dan sang sangat berpengaruh. Contohnya, kata harimau saja sangat berbeda kedengarannya dengan sang harimau. Nah, itulah pembahasan tentang kaidah kebahasaan di dalam teks drama. Oke anak-anak, sampai sini dulu pembahasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Oh ya, jangan lupa ya untuk tetap kerjakan tugasnya dan kirimkan ke Google Classroom. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!